Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Brilian Alfa Rajendra, biasa dipanggil Alfa. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Purwosari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Adapun gejala yang akan terjadi pada seseorang yang mengidap corona antara lain: pertama, orang tersebut akan mengalami kenaikan suhu tubuh hingga 38 derajat Celcius. Kedua, orang tersebut juga akan mengalami batuk yang kering secara terus-menerus. Ketiga, orang tersebut juga akan mengalami pilek. Dan yang keempat, orang tersebut akan mengalami sakit pada bagian tenggorokan hingga sesak nafas. Virus corona mulai mewabah pada akhir tahun 2019. Saat ini, virus corona hampir tersebar di seluruh penjuru dunia. Total ada 214 negara yang penduduknya terinfeksi oleh virus corona. Dan di seluruh dunia, total korban yang terkena atau terpapar virus corona yakni 3.517.345 orang yang dinyatakan terinfeksi virus corona dan 243.401 yang dinyatakan meninggal dunia. Untuk di negara kita sendiri, di Indonesia, per tanggal 5 Mei 2020, jumlah orang yang terpapar virus corona mencapai 12.072 orang. Dan yang dinyatakan sembuh mencapai 2.179 orang, namun yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 892 orang. Oleh karena itu, teman-teman, sebaiknya kita taat dengan peraturan pemerintah untuk selalu berdiam diri di rumah dan juga melakukan semua aktivitas dari rumah, seperti belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Ketika keluar rumah, jangan lupa untuk selalu mengenakan masker. Lalu, gunakan hand sanitizer. Jangan lupa terapkan social distancing. Ketika kembali ke rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan. Semoga dengan apa yang kita lakukan tersebut dapat mengurangi mata rantai penyebaran virus corona ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nirmala Isrodinur Ahmadina. Kalian pasti sudah tahu tentang school from home atau belajar dari rumah yang dikarenakan oleh adanya pandemi virus corona. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk tetap belajar meskipun tidak sekolah. Pertama, kalian bisa mengikuti program belajar dari rumah di TVRI yang akan ditayangkan setiap hari. Jika teman-teman ketinggalan tayangannya di televisi, jangan khawatir. Setiap episode belajar dari rumah akan diposting di YouTube oleh channel Tribun News. Teman-teman bisa menginstal aplikasi Rumah Belajar di Google Play Store. Aplikasi ini berisi video-video pembelajaran dan soal-soal untuk menguji kemampuan dan kecerdasan kalian. Ketiga, kamu bisa menyarankan gurumu untuk menggunakan Google Classroom untuk mengadakan ujian online atau soal-soal dengan batasan waktu. Itu tadi cara-cara yang bisa dilakukan untuk tetap belajar meskipun dari rumah. Terima kasih. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19, sekolah-sekolah di dunia diliburkan. Lalu, bagaimana pelayanan sekolah atau komunikasi sekolah terhadap anak-anak? Yaitu dengan cara memberikan materi pembelajaran atau forum kelas lewat aplikasi WhatsApp, Google Classroom, ataupun Quizzes. Dan bagi murid-murid yang tidak mempunyai handphone atau internet, para guru bisa memberikan materi secara manual lewat forum kelas yang nantinya akan diteruskan oleh teman yang dekat dengan rumahnya. Cara menyikapi himbauan dan protokol kesehatan atau perilaku yang ditampakkan. Beberapa perilaku yang perlu ditampakkan yaitu: 1. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara teratur dan menyeluruh. Yang kedua, gunakan masker saat keluar rumah atau merasa tidak sehat. Yang ketiga, hindari menyentuh area wajah jika tidak perlu. Yang keempat, menjaga jarak minimal 1,5 meter.
menghindari keramaian. Dengan wabah virus corona yang sedang melanda, kita tentu sering mendengar berbagai istilah yang tidak familiar di telinga. Contohnya PSBB dan lockdown. Banyak yang mengira bahwa kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama. Padahal, terdapat perbedaan yang cukup jelas di antara dua istilah ini. Penerapan PSBB merupakan pembatasan kegiatan sosial yang sering dilakukan. Contohnya belajar mengajar, perkantoran, kegiatan keagamaan, dan kegiatan yang lainnya. Sedangkan lockdown merupakan kebijakan pembatasan interaksi antar masyarakat yang jauh lebih ketat. Tidak hanya melarang masyarakat untuk keluar di jam-jam tertentu, tetapi juga menutup akses keluar masuk di satu wilayah sehingga wilayah tersebut dapat disterilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Alif Safarudin. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai PSBB dan lockdown. Menurut saya, PSBB dan lockdown memiliki dampak positif untuk diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Contohnya yang pertama, lebih peduli kepada kebersihan dan kesehatan. Kalian sadar nggak sih? Karena COVID-19, kita menjadi lebih sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan memakai masker dibandingkan perilaku kita sebelumnya ketika COVID-19 belum mewabah seluas ini. Padahal biasanya, kita sering lupa untuk mencuci tangan ketika menyentuh makanan ataupun melakukan kegiatan lainnya. Nah, dengan adanya pandemi virus COVID-19 seperti sekarang ini, tentunya kita semua berharap semoga kita dan semua keluarga yang kita cintai tetap diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan juga semoga wabah virus corona ini cepat berakhir dari bumi kita. Maka dari itu, mari kita ikuti aturan pemerintah, tetap jaga jarak, dan jangan lupa stay at home dan di rumah aja. Sekian dari kami, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Purwosari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.